Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, kita hari ini akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan, yang didengar dan dibaca. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menceritakan kebesaran Tuhan yang Maha Esa ya. Yang kedua, yaitu kita akan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengetahui pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua, siswa mampu mengenali ciri dan tujuan dari teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, siswa mampu membuat kesimpulan isi teks laporan hasil observasi dari buku pengetahuan yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, anak-anak, pada materi hari ini kita akan menceritakan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Banyak sekali kebesaran Tuhan yang Maha Esa yang dapat kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Contohnya saja pada gambar hutan ini dan gambar pantai. Dua gambar ini merupakan contoh kebesaran Tuhan yang dapat kita pelajari dan kita kaitkan dengan teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari di bidang penelitian, di bidang pengetahuan, atau bahkan film dokumenter yang telah kita tonton atau jumpai, atau buku-buku ensiklopedia. Itulah teks laporan hasil observasi. Jadi, sampai sini sudah mengerti apa itu tentang teks laporan observasi? Ya. Selanjutnya, kalian apa pernah melihat mie? Oh, pasti tidak hanya melihat tapi juga memakan mie tersebut. Jadi, apa saja kandungan dalam mie tersebut? Pernah berpikir tidak? Apa saja kandungan yang ada di dalam mie? Pasti kalian akan berpikir, oh kandungan mie bisa kita lihat di belakang produk. Yang kedua, pernah tidak terpikir apa di dalam isi Museum Tenggarong Mulawarman? Pasti anak-anak sudah pernah ke Museum Tenggarong Mulawarman kan? Ya, pasti pernah berpikir di dalamnya terdapat apa saja sih yang sehingga kita penasaran untuk berkunjung ke Museum Tenggarong Mulawarman. Nah, yang pernah tidak melihat kunang-kunang? Pasti pernah dong. Ya, jadi pernah tidak kita berpikir di mana habitat kunang-kunang? Ya, jadi pasti kita akan berpikir di mana habitat kunang-kunang, di hutan atau di mana ya. Oke, kita lanjut kepada teks laporan hasil observasi. Ya, anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang teks deskripsi yang sudah pernah kita pelajari pada bab 1? Ya, teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi itu ternyata hampir mirip loh. Di sini kita akan mencoba membedakan teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi itu seperti apa. Ya. Di dalam teks deskripsi, kita coba untuk memaparkan ide atau gagasan dalam teks. Contohnya pada bab 1, kemarin kita sudah memaparkan tentang pantai Segigi.
Di dalam teks itu kita mendapatkan pengertian bagaimana manfaat, bagaimana tujuan yang kita paparkan dalam teks tersebut. Artinya dalam teks deskripsi kita hanya melukiskan apa yang ada dalam penglihatan kita dan seolah-olah menjadi nyata. Ya, jadi sekali lagi, jadi teks deskripsi itu seolah melaporkan tentang apa yang kita lihat dan seolah-olah menjadi nyata. Nah, sedangkan teks laporan hasil observasi, kita akan memaparkan hal-hal yang disertai dengan fakta-fakta yang dikaji secara ilmiah. Ya, coba dilihat dalam teks ini, hutan bakau Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Ya, di sini kita bisa lihat di sini mempunyai fungsi dan manfaat yang terdapat dalam teks hutan bakau ini. Selanjutnya, dalam teks museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Secara lebih rinci, fungsi museum mencakup kegiatan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan. Ya. Selanjutnya, berdasarkan kedudukannya terdapat 3 jenis museum. Museum nasional adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya bagaimana teks deskripsi itu dan bagaimana teks hasil observasi tersebut. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri yang pertama dalam teks laporan hasil observasi yaitu isinya tentang ilmu atau konsep suatu objek. Yang kedua, objek yang dibahas secara sistematis, terinci, dan objektif. Yang ketiga, objek yang dibahas bersifat umum. Yang keempat, memberikan informasi faktual. Ya, jadi ini merupakan ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang wajib kita ketahui. Oh iya, apa itu pengertian teks laporan hasil observasi? Yang sudah kita ketahui bahwa teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang berfungsi memberikan informasi suatu objek atau situasi setelah dilakukan investigasi penelitian secara sistematis berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang bisa kita lihat adalah yang pertama adalah istilah. Kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan atau sifat dalam bidang tertentu, bidang ekonomi, kimia, kedokteran, politik, biologi. Jadi di dalam teks laporan observasi banyak kita temukan kata-kata gabungan atau kata-kata istilah, ya. Yang kedua, kata baku dan tidak baku. Jadi di dalam teks laporan observasi ada kata baku dan tidak baku. Contohnya pada kata analisis. Analisis itu merupakan kata baku, sedangkan kata tidak bakunya adalah analisa. Itu adalah ciri kebahasaan teks LHO yang kedua. Yang ketiga, kalimat definisi. Jadi, di dalam kalimat yang memberikan pengertian atau penjelasan tentang definisi sesuatu hal agar jelas. Jadi, di dalam teks laporan hasil observasi, kita akan banyak melihat kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Yang keempat, kalimat klasifikasi. Klasifikasi kalimat yang menjelaskan secara rinci manfaat jenis secara detail. Jadi, di dalam ciri kebahasaan teks laporan observasi itu ada 4.
Yang terakhir adalah kalimat klasifikasi, ada kalimat yang mengelompokkan. Ya. Bagaimana penjelasan hari ini? Ya, jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Mudah bukan? Itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terdapat penggunaan kalimat efektif sebagai klasifikasi maupun kalimat boros. Kalimat efektif yaitu kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Ketidakefektifan kalimat dapat membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang ditangkap oleh pendengar atau pembicara. Ada beberapa hal kalimat tersebut dikatakan kalimat efektif atau tidak. Salah satunya yaitu keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Contohnya, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan pasang surutnya air dan cara memanfaatkan merupakan kalimat yang salah. Sedangkan kalimat yang benar adalah hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan pasang surutnya air dan cara pemanfaatan. Jadi, kata memanfaatkan itu salah, sedangkan kata pemanfaatan dalam kalimat efektif itu benar. Unsur-unsur kalimat efektif yang kedua adalah kehematan. Hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan. Kecermatan. Kalimat tidak menimbulkan tafsir ganda dan tepat dalam pilihan. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi menerima hadiah merupakan kalimat yang salah. Mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu merupakan kalimat yang benar. Jadi di sini penggunaan kata yang itu salah untuk dalam unsur-unsur kalimat efektif bagian selanjutnya, penggunaan imbuhan asing, akhiran dan awalan. Penggunaan imbuhan asing, akhiran dan awalan itu akhiran is bermakna bersangkutan dengan. Contohnya teknis, praktis, kronologis, biologi. Kedua, akhiran isasi bermakna proses atau menjadikan sesuatu. Contohnya sosialisasi, standarisasi. Ya. Jadi imbuhan yang bermakna akhiran is itu merupakan kalimat kecermatan. Kata is di sini dan kata is di dalam kata teknik, kata is di dalam kata praktis, kata is di dalam kronologis, dan kata biologis. Selain itu ada kata isasi. Isasi di sini termasuk contoh sosialisasi dan standarisasi. Ya, jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Mudah bukan?
Itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.